ini kembali kita bahas tentang masalah kesehatan tadi ya Mbak, tentang makanan tadi. Kira-kira ini kan tadi kita bahas makanan yang baik-baik ya Mbak. Iya, sekarang kita bahas makanan yang jahat apa piye? Bukan maksudnya yang jahat Mbak, maksudnya makanan yang harus kita batasi konsumsinya atau kita hindari jika perlu. Oh gitu ya, oke, Simbah siap. Jadi ini Mbak, kira-kira ya menurut Simbah, makanan-makanan apa saja ya yang kita harus hindari selama pandemi ini? Bukan hanya selama pandemi sih Mbak, tapi makanan-makanan ini harus kita hindari untuk jangka waktu yang sangat panjang. Karena apa? Bisa berefek terhadap kesehatan kita di masa kita tua kelak. Jadi begini Nak Didi ya. Sebenarnya sebuah makanan itu ya jika dikonsumsi dengan benar itu makanan yang normal ya. Kalau yang makanan abnormal Simbah tidak bahas. Jadi semua makanan yang kita makan sehari itu sebenarnya jika kita takarannya dan cara mengkonsumsinya benar, itu sebenarnya tidak berefek kepada kesehatan kita. Bahkan sangat membantu sekali dalam proses tumbuh kembang tubuh kita ya. Dari kita masih bayi sampai kita menjadi kakek-kakek seperti Simbah. Itu jika benar dalam mengkonsumsi dan sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh, itu insya Allah tidak akan mengakibatkan efek yang negatif terhadap tubuh. Misalnya ya, Simbah seneng ngunjuk yang namanya teh gula batu. Ini promo ya Mbak, teh gula batu Mbak. Ayo aku lihat tuku yang pada sumilir ya. Neng gunamu. Kapan le moro Mbak? Ayo sejak bengi kae kowe ra ning kono aku njaluk nono. Ayo aku gawe Simbah gawe ke teh gula batu. Ra bayar Mbak. Ora ya Simbah dhewe ora bayar. Resto apa Mbak? Ayo pada sumilir to ya mantap men. Silir yang ini. Wis promo dhewe omong dhewe ya Mbak. Sak karepku salah ngundang aku. Itu gimana Mbak masalah minum itu? Nah, nek minum manis itu secara berlebihan ya. Misalnya ya, Simbah tangi turu, bangun tidur minum manis. Nanti let 2 jam minum manis lagi. Nanti let 2 jam minum manis lagi. Maka berbahaya bagi tubuh, Nak Didi. Berbahayanya gimana Pak? Lah berbahayanya ya banyak penumpukan zat gula dalam tubuh. Apabila zat gula itu ya tidak bisa dirubah menjadi glukosa, itu berbahaya. Bahkan glukosa jika tidak kita gunakan untuk aktivitas itu malah menjadi penumpukan gula dalam darah. Itu bisa mengakibatkan salah satunya ya banyak faktor. Salah satunya penyakit diabetes ya. Itu juga biasanya kaitan dengan kesehatan organ tubuh. Iya, apabila itu yang namanya pankreas itu tidak bisa mencerna dengan baik, kemudian juga insulin dalam tubuh juga tidak bekerja dengan maksimal karena produksinya sedikit, maka gula itu tidak bisa dinetralisir, jadi malah berbahaya. Oh gitu ya Mbak? Iya, sama kayak misalnya Nak Didi kan seneng makan pedas toh. Anek pedes sumil rak sambel-sambel toh mesti. Iya Mbak, kok ngerti ya Mbak? Aku wis tau mangan ning kono gratis ya. Njaluk aku. Misalnya Nak Didi seneng mangan pedas toh. Makanan pedas itu juga berbahaya jika berlebihan. Karena apa? Lambung manusia, lambung kita itu memiliki batas kekuatan ya. Kalau over pedasnya ya, itu lambungnya bisa kontradiktif karena asam lambung yang ada di dalam lambung itu bisa menjadi keracunan ya, karena dari efek pedas itu sebenarnya racun ya, tapi kalau berlebihan itu berbahaya. Kalau nggak berlebihan nggak apa-apa, bisa dinetralisir ya. Semua jenis sesuatu hal itu yang masuk ke dalam tubuh maka akan dicerna oleh lambung melalui asam lambungnya ya. Kemudian juga akan disaring ya, sari-sarinya itu disaring. Itu yang namanya ginjal dalam tubuh. Itu kerjanya ekstra luar biasa Nak Didi ya. Ginjal itu juga bekerja Mbak? Bekerja itu, dia malah berusaha menetralisir semua jenis racun ya. Itu jadi ginjal ki asine mesake lho.
Kowe maneman karo ginjalmu ora? Ya maneman, Mbah. Mulane kowe mangan ora kudu mangan sing racun-racun. Ya makanku sing sederhana, Mbah, nasi putih, sambel sama ya tempe apa telur. Mulane aja pedes-pedes, ndak mesake ya. Selain lambungmu sing mesake, ya juga organ-organ tubuh yang lainnya, ya. Itu berbahaya itu. Selain itu, Mbah, banyak sekali ya di lingkungan kita itu sudah ada yang namanya minuman, ya. Ada minuman yang dari saset, itu minuman instan itu. Kemudian ada minuman yang ekstrim. Nah, itu berbahaya. Bahkan minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut agama karena mengandung banyak alkohol. Itu berbahaya sekali. Alkohol itu nggak obat luka kok diombe. Nah, lah bahaya toh. Itu bisa mengakibatkan otolit kita bergerak liar. Otolit itu apa, Mbak? Otolit itu adalah alat yang ada di otak belakang kita, yang bagian leher atas sedikit itu. Itu otolit itu untuk keseimbangan tubuh. Nah, nek orang sing numpak mobil mabukan itu otolitnya lemah, ya. Nah, niki kita yang waras kok malah ngombe alkohol supaya otolit kita lemah. Nek otolit kita lemah itu kita bisa jungkel-jungkel, mual-mual, mabuk, terus muntah-muntah, pusing itu. Biasanya gitu. Oh, jadi orang mabuk itu otolit lemah juga pengaruhnya, Mbak. Iya, karena gawan bayi biasanya gawan bayi, Mbak. Ayo gawan bayi. Nah, yang digawe yaitu mengkonsumsi minuman yang berbahaya seperti alkohol itu harus kita jauhi karena selain membakar organ dalam tubuh kita, ya, kan alkohol kan ada persennya tau tuh. Ya, ada yang persennya tinggi, ada yang persennya rendah, ada yang sedang. Apapun itu, kalau namanya alkohol dikonsumsi oleh tubuh manusia, diminum, ya itu tetap efeknya berbahaya bagi kesehatan. Ya sama nih Mas Didi, ini juga minum jus lombok, lah itu juga berbahaya itu dari efek kesehatan. Nek jus tomat nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa, nek jus tomat seger, ya, karena banyak mengandung vitamin C. Vitamin C fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi tidak apa-apa. Nek jus lombok, aduh, iso 2 jam terus ke belakang mau setor. Oh iya, Mbak, ya. Iya, itu alkohol itu diminum bisa gila kita. Karena apa? Otak kita nggak bisa waras memikirkan. Karena apa? Pengaruh alkohol itu sangat jelek dan buruk sekali. Maka dari itu ya, sampai sahabat ceria, sampai radio ya, jangan sekali-kali kita bergaul yang namanya dengan alkohol, ya. Apalagi ada yang istilahnya kalau zaman-zaman sekarang tuh ya orang mengatakan yang namanya narkoba. Oh, itu berbahaya sekali itu. Itu makanan yang tidak boleh kita konsumsi, senajan itu bukan jenis makanan, tapi masuknya nafsa, ya, narkotika dan obat-obatan terlarang, ya, tidak boleh kita konsumsi. Harus dengan petunjuk dan resep dokter ahli-ahli supaya aman dikonsumsi, ya. Nah, apalagi yang jadi pertanyaan, Mbak, tadi kan kita makanan sudah, sekarang makanan-makanan yang berbahaya sudah kita bahas. Tadi minuman, Mbak. Nek kalau makanan, Mbak, makanan yang berbahaya yang harus kita jauhi, Mbak, atau mungkin kita kurangilah cara mengkonsumsinya. Ya, kalau makanan itu sebenarnya relatif, ya. Seperti misalnya makanan kering, kemasan-kemasan yang kemudian kita masak ulang, ya. Ya macam-macam itu. Pak Simbah nggak usah nyebutkan jenis makanannya, tapi kalau kita makan terus-menerus dalam waktu yang rapat jangkanya, misalnya pagi makan, sore makan, malam makan, besok makan lagi terus-menerus, itu juga berbahaya untuk tubuh, ya. Kata yang instan, misalnya ya mie instan, itu berbahaya juga kalau tiap hari. Karena apa? Ya kita otomatis kalau cuma makan mie instan, kita kurang makan yang namanya sayur-mayur. Padahal sayur-mayur itu mengandung banyak serat. Itu untuk menjaga pencernaan kita tetap sehat. Karena dengan adanya serat yang masuk ke dalam lambung atau usus kita, itu bisa mencerna semua makanan dengan sehat, ya, dengan baik. Nah, mempermudah kerja lambung. Dan juga air itu penting sekali untuk mempermudah pencernaan, ya. Jadi makanan-makanan yang istilahnya anak-anak keren itu junk food, itu juga harus kita perhatikan. Ya boleh mengkonsumsi, tapi jangan sering-sering, ya. Mending kita makan masakan dari orang tua kita, ya. Terutama sahabat ceria sampai radio.
ya. Sering-seringlah mengkonsumsi makanan dari orang tua yang orang tua kita masak, ya. Misalnya di rumah orang tua kita masak tempe goreng, tahu goreng, terus nasi sama sayur asem-asem, seger Simbah dadi ngelih iki urung madang barang. Yo Wahyu cepake madang urung. Kok malah goleki Mas Wahyu iki. Kayak operatore ping domblang-domblang aku ki ngelih. Simbah iki konsultasi dulu malah lapar wis dibahas. Ya jenenge nggo hiburan ya nak dia. Iki sampai jam berapa ini nanti kita? Jam 9 Simbah. Oke, dilanjut. Ya, apalagi yang mau menjadi pertanyaan? Tadi sudah makanan yang tidak layak kita konsumsi atau harus kita kurangi mengkonsumsinya, dan juga minuman-minuman yang berbahaya ya Mbah. Nah sekarang olahraganya kira-kira gimana Mbah? Treatmentnya supaya kita tetap bugar. Kalau sebenarnya kalau olahraga malah Simbah ahlinya ahli, ya, pakarnya pakar, dan juga masternya master. Koyo lulusan apa ya Mbah? Simbah ki lulusan biyen waton nyonto wong olahraga. Tapi bisa dijadikan Mbah, referensi Mbah kira-kira Mbah. Insyaallah bisa, karena Simbah juga memperhatikan metodologi latihan, ya. Metodologi latihan itu penting supaya bisa mengukur kita pada saat kita berolahraga. Oke. Tips dari Simbah, ya, setiap kita berolahraga usahakan kita sudah sarapan dulu kalau pagi hari, atau perut dalam keadaan sudah terisi, ya. Tapi jangan habis makan langsung olahraga loh. Paling tidak 2 jam setelah kita makan atau 1 jam lebih setelah kita makan kita baru melaksanakan olahraga. Dan olahraganya pun waktunya disesuaikan, ya. Tingkat beban latihannya juga harus kita perhatikan dengan umur dari masing-masing kita yang melaksanakan. Misalnya ya di sahabat Ceria Sapen Radio, ini siswa-siswi putu-putuku SD Muhammadiyah Sapen. Kalau mau berolahraga, Simbah sarankan ya perutnya harus tetap isi dulu ya nak ya. Jadi semuanya makan dulu. Setelah makan selesai, ya, selang beberapa jam baru kalian boleh beraktivitas. Nah, pada saat mau aktivitas olahraga, Simbah sarankan juga jangan lupa untuk memakai pakaian yang fleksibel, ya, pakaian yang tidak mengganggu pada saat kita bergerak. Pakaian yang mengganggu apa saja, misalnya celana jeans dipakai olahraga, waduh, itu nanti bisa mengakibatkan al-lecatu minal kulit. Apa itu Mbak? Ayo lecet neng kulite to, ya celana jeans lah kasar to. Lecet itu minal kulit ibu sopo Mbak. Ya, jadi menggunakan pakaian yang standar, seperti misalnya kita pakai training atau celana olahraga, baju olahraga, kaos gitu. Ya, dan jangan lupa kita harus melaksanakan yang namanya pemanasan. Nah, pemanasan itu bisa kita lakukan sebelum berolahraga dan dilakukan secara urut. Kalau lompat-lompat nanti tidak urut bisa juga ya kurang baik. Tapi secara tips dari Simbah Kentus, yang baik itu kita melakukan pemanasan secara urut, dari ekstremitas atas ke bawah atau dibalik dari ekstremitas bawah ke atas. Kok ada ekstremitas atas bawah, maksudnya apa Mbak? Maksudnya kalau ekstremitas atas ke bawah itu kita memulai pemanasannya dari bagian kepala dulu. Misalnya sendi leher kita tekuk ke kiri, dihitung 1 sampai 10, tekuk ke kanan, dihitung 1 sampai 10, lehernya nunduk, hitung 1 sampai 10, lehernya tengadah ke atas, hitung 1 sampai 10. Nah gitu. Dan selanjutnya dilanjutkan turun ke bawah, bahu, tangan, lengan atas, lengan bawah, kemudian jari-jari, kemudian turun ke bawah ke pinggang, ya, diengkok-engkok, diulur-ulur pinggangnya itu, kemudian bongkok melenturkan bagian paha, ya, paha itu tungkai atas, kemudian bagian betis itu namanya tungkai bawah, ya. Ya, jadi nanti kalian bisa melakukan itu secara urut atau dibalik dari kaki bagian bawah, tungkai bawah, betis, kemudian paha, pinggang, kemudian bagian bahu, dada dan sebagainya, bagian lengan, baru bagian leher. Boleh, ya. Itu namanya pemanasan. Pemanasannya itu namanya senam statis. Statis itu artinya diam di tempat, ya. Jadi tidak bergerak ke sana ke sini. Statis itu penguluran.
senam di tempat itu ya. Nah, pada saat kalian mengulur itu ada peregangan-peregangan otot dan peregangan-peregangan sendi. Kalau peregangan otot ya itu bisa menambah elastisitas otot supaya ototnya tidak gampang sakit, tidak gampang cedera pada saat beraktivitas. Ya, itu namanya ototnya biar elastis. Nah, kalau bagian sendi itu biar lentur, ya, sendinya itu lentuk. Kalau otot itu lentur, kalau sendi itu lentuk. Lentuk itu apa? Sendi bisa bergerak sesuai dengan porosnya, tempatnya, ya. Jadi itu. Jadi pemanasan itu bisa dengan statis, bisa dengan dinamis. Yang diulur atau yang dikenai treatmentnya atau perlakuannya adalah otot dan sendi. Kemudian baru kita ke latihan inti dan sebagainya. Untuk sementara itu sampai di situ dulu, pemanasan dulu ya. Jangan lupa pemanasan statis, pemanasan dinamis, kemudian bisa dilanjutkan dengan latihan inti ya. Oke Simbah, luar biasa sekali penjelasannya ya. Jadi sahabat Ceria Sapen Radio, bahwa olahraga itu juga memiliki tata cara dan treatment yang harus kita lakukan dengan benar. Supaya apa? Supaya olahraga itu badan kita menjadi sehat. Betul sekali Simbah. Jadi olahraga itu biar sehat harus ada treatmentnya. Wah, benar sekali. Kalau tanpa aturan main seperti itu juga bisa berbahaya loh Nak Didi. Berbahayanya gimana Pak? Bisa salah gerak, bisa malah cedera, bisa robek otot, bisa dislokasi atau bisa fraktur. Nah, itu yang paling berbahaya ya. Nanti kita akan bahas macam-macam jenis cedera dalam olahraga jika kita melakukan gerakan-gerakan yang salah. Oke Mbak, luar biasa sekali. Sahabat Ceria Sapen Radio ya, jangan lupa jika ingin berolahraga ya, tadi menurut narasumber kita ya, ahlinya ahli, masternya master, pakarnya pakar ya. Simbah Kentos yang selalu menemani di SD Muhammadiyah Sapen ini bahwa mengatakan harus kita menjaga yang namanya makan terlebih dahulu ya. Pola makan kita harus baik, harus sehat seperti yang disampaikan pertama bahwa 4 sehat 5 sempurna itu harus kita jaga di masa pandemi ini ya. Untuk selanjutnya kita juga harus menghindari makanan-makanan yang berbahaya dan juga minuman-minuman yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan kita ya. Dan kemudian yang ketiga kita simpulkan bahwa di dalam olahraga ya, kita harus melakukan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Bapak Ibu guru ya, terutama pada saat kita melakukan aktivitas. Sebelum berolahraga baiknya kita makan terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian yang layak, kan sebelum berolahraga kita melakukan namanya pemanasan ya. Pemanasan ada statis, ada dinamis ya. Nah, sementara sampai pemanasan statis dan dinamis, besok kita akan sambung ke latihan inti dan program-program latihan yang bisa menjadi tips ya. Misalnya Misalnya saya ingin mengecilkan perut, nanti treatmentnya gimana? Gampang sekali, nanti boleh konsultasi sama Simbah di Sapen Radio ya. Sapen Radio mengedukasi tiada henti. Simbah tak edukasi nih. Kok Simbah tak edukasi nih? Maksudnya Simbah mengedukasi tiada henti di Sapen Radio gitu loh. Oh, male ya, bingung. Baik ya, untuk sahabat Ceria Sapen Radio, kiranya waktu juga yang membatasi kita pada pertemuan pada pagi hari ini. Oke, kita akan sambung lagi di waktu dan gelombang yang sama di lain waktu. Kita akan bisa lanjutkan untuk bincang-bincang kita bersama Mbah Kentos di acara tentang olahraga dan kesehatan ya, seputar olahraga dan kesehatan. Baik, sebelum tutup kita akan nanti mendengarkan lagu ya. Habis ini Simbah dan juga saya Didi Sutanto akan mundur diri dan kita tutup dengan lagu yang dari sudah disiapkan. Untuk itu kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dari saya Didi Sutanto dan juga rekan saya Simbah Kentos yang selalu kementos ya. Oke, goodbye sahabat Ceria Sapen Radio. Simbah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.